Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Solar langka di Karangasem. Kendaraan antre 1 km di tempat pengisian bahan bakar. Dua turis Italia jatuh dari tebing di Tabanan, salah satunya tewas. Musim layang-layang tiba, pedagang bambu di Gianyar mulai kebanjiran pesanan. Beberapa hari terakhir, banyak warga negara asing melanggar hukum di Bali. Mulai laboratorium narkoba, kejahatan penipuan online dengan pelaku 100 warga Taiwan, hingga bocah bule viral si Kocong karena melanggar izin tinggal bersama ibunya. Kakanwilkumham Provinsi Bali prihatin dengan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di Bali. Pihaknya mengaku sudah mengawasi secara ketat lalu lintas WNA ketika menginjakan kakinya di Indonesia. Namun menurut Kakanwilkumham Provinsi Bali, Pramela Yunidar Pasaribo, sepertinya langkah tersebut belum cukup. Pihaknya bersama instansi terkait akan mengawasi aktivitas mereka di Bali. Di dalam pelaksanaan fungsinya ada salah satunya adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Perlintasan di dalam pelaksanaan kegiatan kami itu orang masuk adalah dengan izin masuk. Namun seiring dengan mereka sudah masuk di Bali ini, mereka berkegiatan apa dan keberadaannya juga mereka sudah tinggal di Bali, maka yang menjadi pokok pengawasan dari keimigrasian adalah terkait dengan keberadaan dan kegiatannya. Maka imigrasi akan terus melakukan pengawasan bersinergi dengan BAIS, kepolisian dan juga tentunya Satpol PP untuk terus menggaungkan bahwa imigrasi ini terjaga dengan baik. Memang kadang-kadang kan wisatawan yang datang ya tadi menyalahgunakan visanya itu. Kalau memang itu visa liburnya nanti dari ya imigrasi yang akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan regulasi di imigrasi. Selain pendataan apa untuk mencegah hal-hal? Ya kita lalu akan melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi ke beberapa kawasan pariwisata. Memang kami lakukan bersama dengan Satpol PP Pariwisata, untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa. Kami beri kesempatan kepada rekan-rekan. Sejauh ini aparat penegak hukum khususnya kantor imigrasi di Bali sudah banyak mendeportasi warga negara asing yang melanggar hukum dan izin tinggal. Bahkan sebagian dari mereka masuk dalam daftar cekal dan diganjar hukuman pidana. Namun rupanya langkah tersebut belum cukup. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bawaslu Gianyar mengapresiasi wacana pengurangan bahan baku plastik di alat peraga kampanye atau APK dalam pilkada kali ini. Langkah ini menurut Bawaslu bisa mewujudkan pilkada serentak yang sehat dan berpihak kepada lingkungan. Bawaslu meminta langkah ini perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan aturan yang tegas dan jelas. Ketua Bawaslu Gianyar Wayan Hartawan mengatakan, pengurangan penggunaan APK berbahan plastik akan berdampak pada lingkungan karena selama ini APK berbahan plastik kerap menjadi limbah yang sulit didaur ulang. Karena ini masih boleh bilang terkait dengan wacana ya tentang pembatasan alat peraga kampanye ya semoga aja nanti kan ini wacana ini ditelurkan dalam bentuk regulasi ya, karena salah satu tugas dari Bawaslu dalam melaksanakan regulasi ya. Seperti apa regulasi itu yang kami awasi. Ya kan harapan ini kan kalau di Bali kan sebenarnya sudah ya darurat sampah gitu kan, itu yang menjadi atensi. Di samping itu juga Bali merupakan daerah tujuan wisata ya, sehingga tidak mengganggu ya kunjungan dari saudara-saudara kita yang mau ke Bali.
Saya setuju himbauan dari KPU Provinsi terkait dengan pengurangan pemasangan baliho. Mengapa? Sekarang kita kan zaman digitalisasi, berbagai program kan bisa di media sosial, Instagram sebagainya. Saya mendukung himbauan dari KPU Provinsi Bali untuk tidak ada pemasangan baliho atau mengurangi lah. Apalagi kita kan terkait dengan estetika, Gianyar tujuan daerah pariwisata memang perlu kita jaga. Kebersihan, keindahan, dan kenyamanan. Kita sama-sama jaga. Menjelang penyelenggaraan pilkada serentak yang berlangsung 27 November mendatang, sejumlah sudut Kabupaten Gianyar mulai marak dengan alat peraga kampanye berbahan plastik. Pada Pilpres lalu, APK berbahan plastik kerap menimbulkan masalah karena menjadi sampah yang mengotori dan merusak keindahan kota. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Setiap perayaan ulang tahun kemerdekaan RI, pedagang musiman yang menjual berbagai ukuran bendera merah putih mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di Karangasem. Mereka datang dari berbagai daerah untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari menjual bendera dan pernak-pernik. Salah satunya Alex. Ia jauh-jauh datang dari kota Bandung, Jawa Barat untuk berjualan bendera dan berbagai pernak-pernik di Jalan Gatot Subroto di depan Tugu Pahlawan Amlapura. Namun ia pesimis untuk mendapatkan untung besar. Menurut Alex, saat ini pembeli sepi sama seperti perayaan ulang tahun kemerdekaan tahun lalu. Biasanya tahun-tahun sebelumnya, Alex dalam sehari bisa meraup Rp600.000. Namun saat ini, ia baru mengantongi Rp200.000 hingga Rp300.000 per hari. Sekarang mah nggak seperti dulu. Ya adalah lumayan nggak hilang. Bapak asalnya dari mana? Di Bandung. Bandung, Pak. Ada 6 tahunan kira-kira. Benderanya yang paling Mahal 200 teduh itu background, Pak. Jangan 10 gelombang. Yang paling murah 5.000. dalam satu hari ini berapa dapat jualan? Tergantung, Pak, jualan kadang-kadang 200, kadang 300. Tapi bukan untung sama barang. Kalau dulu nyampe 500 per sehari. Kayak dulu. Bendera yang dijual terdiri dari berbagai ukuran dan model. Termurah Rp5.000 jenis bendera untuk sepeda motor dan termahal Rp200.000 untuk bendera berisi 10 gelombang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.